البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih di muka surat 79 dari keutamaan Al-Quran. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fil utruj manafi'u katsirah. Ada manfaat-manfaat yang banyak pada utruj, pada limau mandarin atau apa istilahnya itu. Wa huwa murakkabun min arba'ati asya. Dan limau jenis ini, utrujah ini tersusun dari 4 benda. Kishr, yaitu kulitnya. Walahm, yaitu daging tapi maksudnya daging buah ya, buahnya itu isinya. Wa hamad, yaitu kemasamannya. Wa buzr, yaitu bijinya, benihnya itu. Wa likulli wahidin minha mizajun yakhussuh. Masing-masing dari benda tadi memiliki mizaj. Mizaj asalnya adalah campuran, maksudnya adalah karakter atau sistem metabolismenya itu yang khusus untuknya. Fatishruhu harun yabis, kulitnya itu panas dan kering. Walahmuhu harun rotib, sementara dagingnya, isinya, dia itu panas dan basah. Wahamduhu baridun yabis, yaitu kemasamannya itu sejuk dan kering. Wa bizruhu harun yabis, bijinya itu panas dan kering. Wa min manafi'i kishri, di antara manfaat-manfaat dari kulit utrujah, annahu idza ju'ila fi thiyab mana asus, apabila kulit utrujah tadi diletakkan pada pakaian-pakaian, dia akan menghalangi datangnya cacing-cacing, cacing atau ulat-ulat. Wa raihatuhu tuslihu fasadal hawa'i wal waba. Aroma apa ini tadi, utrujah itu aroma yang ma'ruf, namanya limau. Itu akan memperbaiki kerusakan udara dan wabah yang ada di udara itu. Mungkin membantu untuk mematikan virus-virus atau mikrobakteria dan sebagainya itu. Wa yutayyibun nakhah, dan mewangikan aroma mulut. Idza amsakahu fil fam, apabila ada seseorang yang menahan kulit dari buah tadi itu di mulutnya. Makanya banyak orang-orang yang memanfaatkan limau, walaupun bukan limau mandarin, limau-limau yang lain pun sangat membantu yang seperti ini memang. Untuk mencuci pinggan, mencuci ini dan itu, banyak sekali juga menimbulkan wangi-wangian yang bagus. Wa yuhallilur riyah, dan halala yuhallilu, yaitu menjadikan lunak dan halus. Riyah yaitu angin yang ada. Alam, maksudnya angin itu hawa ini atau apa, udaranya itu. Wa idza ju'ila fit ta'am kal abazir, apabila dia diletakkan di makanan seperti abazir, tak tahu apa jenis abazir ini. Aana alal hadam, akan membantu untuk mencerna dia, menghadam dia di dalam perut. Mungkin makanan yang agak seratnya agak keras, agak kasar barangkali, dibantu dilunakkan oleh ini tadi, kulit dari utrujah. Qala sahibul qanun Ibnu Sina punya penelitian yang baik dalam kedokteran. Wa usaratu qishrih tanfa'u min nahsyil afa'i, perahan dari kulit utrujah itu bermanfaat untuk menawarkan gigitan ular, pagutan ular berbisa, afai, ular besar.
Baik, berarti ini bagus untuk mengalahkan, untuk melawan bisa ular. Syurban dengan cara apa? Diminum. Perahan dari kulit limau tadi itu, limau mandarin itu. Wa qishruhu dhama dan bahwa ini maktuf ke mana ini? Yaitu apabila dia dihaluskan dengan cara dilumatkan, dhamat yaitu dilumatkan. Wa huraqatu qishrih, kulitnya apabila dibakar, tilaan dijadikan sebagai obat oles untuk dioleskan di permukaan kulit. Jayyidun lil baros, ini bagus untuk mengobati sakit belang. Selesai. Tayyib, ini kedokteran yang bagus. Wa ammalahmu, adapun isi dari limau mandarin tadi, fa mulattifun li hararatil mi'dah, dia akan melunakkan panasnya perut yang terasa panas, lunakkan dengan kita memakan limau mandarin. Assalamualaikum. Nafi'un li ashabil marrat al-murrati safra, dan bermanfaat untuk orang yang punya sakit kuning. Qami'un lil bukharatil harah, dia akan memadamkan uap-uap yang panas, uap panas yang ada di dalam perut barangkali atau di bagian-bagian badan yang lainnya. Wa qala al-Ghafiqi berkata, aklul lahmih yang faul bawasir, memakan isi dari limau mandarin tadi ini bermanfaat untuk mengobati penyakit bawasir, basur. Baik, selesai. Kemudian wa amma hamduh, adapun kemasamannya, faqabidun kasirun lisafra, ini akan menahan dan mengalahkan sakit kuning. Wa musakkinun lil khafqanil har, dan akan memadamkan atau memadamkan gejolak panas di badan. Berarti ini termasuk apa? Boleh mengobati sakit panas dalam. Minal yarqon, tak tahu ini yarqon dia jenis apa. Syurban dengan cara diminum, wattihalan, dan dengan cara dioleskan mungkin di bulu mata misalkan. Qati'un lil qai'is safrawi, dia akan menghentikan muntah yang disebabkan karena sakit kuning. Musyahin lit ta'am, akan menambah cita rasa makanan, kita jadi semakin berselera pada makanan. Makanya sebagian makanan kita lihat memang ada ditambah dengan limau atau ditambah dengan jenis-jenis yang seperti itu, limau atau lemon dan sebagainya. Aqilun lit tabi'ah, aqil yaitu menahan karakter makanan tidak cepat rusak. Nafi'un minal ishali safrawi, bermanfaat untuk mengobati cirit-birit, diare yang disebabkan oleh safrawi yaitu sakit kuning. Wa usaratu hamdih yusakkinu ghilmatin nisa, dan perahan dari mungkin isinya juga kan, isinya yang masam itu, ini akan menenteramkan, akan menenangkan gejolak syahwat wanita yang merasa berlebihan makan itu. Wa yang fa'utilaun minal kalif, dan kalau dioleskan di permukaan kulit ini membantu untuk menghilangkan kapalan, kalau Indonesia bilang, yaitu kulit yang keras, yang kasar karena banyak kerja. Nah, dihaluskan lagi dengan dioleskan kepadanya ini tadi isi yang masam. Wa yudhibu bil quba, menghilangkan quba, ini juga tak jelas quba itu jenis apa. Yustadalu ala dzalika min fi'lihi fil hibr, ini yaitu cara kita mengetahui efek seperti itu atau manfaat seperti itu adalah apa yang dilakukan oleh kemasamannya itu pada hibr, yaitu dakwat. Idza waqa'a fis siyab, apabila tinta dakwat itu menempel pada pakaian lalu
oleskan kepadanya bagian yang masam dari utrujah tadi itu, qala'ah, akan menghilangkan dakwat tadi. Sebagian memakai apa? Memakai belimbing apa itu yang ada di situ tuh dekat tempat sampah? Belimbing buluh atau belimbing apa itu ya? Indonesia bilang belimbing keris. Itu emang kuat sekali, emang kemasamannya bagus untuk menghilangkan dakwat yang menempel di pakaian. Walahu quwwatun tulatifu wa tuqatti'u wa tubarrid, dan dia memiliki kekuatan untuk melunakkan, untuk menghilangkan dan menyejukkan. Wa tudfi'u hararatal kabid, dan memadamkan panasnya kabid, yaitu hati yang sedang terkena berbagai jenis penyakit barangkali, atau terlalu banyak bekerja hatinya karena banyak bahan kimia masuk lalu memanas, maka ditentramkan dengan ini, disegarkan kembali dengan utrujah. Wa tuqawwil mi'dah, dan menguatkan perut. Kalau Indonesia bilang mi'dah, lambung. Wa tamna'u hiddatal murrati as-safra, dan akan menghalangi panasnya penyakit kuning, akan dikurangi panasnya dan sakitnya itu, ketajamannya. Wa tuzilul gham, dan akan menghilangkan kegundahan al-arid minha, yang muncul disebabkan karena penyakit tadi. Dengan rajin memakan buah-buahan tadi, maka kita akan hati jadi tentram kembali, badan tidak sakit-sakit dan seterusnya. Wa tusakkinul atas, dan akan menghilangkan kehausan. Bukan sekedar dengan air kosong bagus, tapi dicampur dengan limau, terutama limau yang disebutkan di sini, limau mandarin itu. Wa amma bizruh, adapun bijinya, falahu quwwatun muhallilah, dia memiliki kekuatan untuk menguraikan, tergantung dimasukkan kemana. Mujaffifah, mengeringkan juga. Qala Ibnu Maswaih, khasiyatu habbihi an-naf'u minas sumum, di antara khasiat dari bijinya itu bermanfaat untuk mengobati berbagai jenis racun, bisa al-qatilah, yang mematikan. Yang tadi disebutkan itu mungkin bisa ular atau bisa yang lain, mungkin apalagi itu ketonggeng, kalajengking dan sebagainya, terutama kalajengking yang besar-besar seperti yang di Mauritania. Kata Syekh yang pernah ke sana, setiap malam bulan purnama itu orang-orang tak berani pergi ke jalan di pedesaan, tapi karena betul-betul di malam itu ada apa Indonesia bilang parade, betul-betul ketonggeng-ketonggeng datang semuanya di jalan-jalan itu dalam keadaan ekornya itu membara, racunnya, bisanya itu mencapai puncaknya di waktu bulan purnama. Nah, itu sekali kena orang mungkin boleh mati, tapi kalau sempat diobati dengan limau ini insya Allah sangat membantu. Idza syuriba min, apabila diminum, berarti apa? Bijinya mungkin digiling dulu, diperhalus, dicampur air, lalu diminum perahannya itu. Wa wasnu misqalin, apa itu? Syuriba minhu wasnu misqal. Seberapa diminumnya itu? Yaitu seukuran seberat 1 misqal. 1 misqal biasanya tidak sampai seberat duit 1 dinar. Nggak tahu kalau sekarang perlu apa timbangan masa sekarang. Muqasyaran, yaitu kulitnya diperhalus, digiling, bima, dengan air. Fatir, dia akan menentramkan. Wa tilaun matbuh, boleh juga dengan dilumurkan di permukaan badan yang tadi kena sengat, misalkan matbuh apabila sudah kulitnya tadi itu dimasak, yaitu bijinya dimasak. Wa indukqa wa wudi'a ala maudhi'il las'ah, apabila dia digiling atau digilas, ditumbuk, lalu diletakkan di tempat sengatan hewan, nafa, dia akan bermanfaat. Mungkin apa? Untuk menguraikan bisa tadi itu. Dan ini memang apa? Sesuatu yang bermanfaat dari sisi kedokteran. Kita tahu rata-rata bisa itu sifatnya adalah masam. Baik, pH-nya itu rendah sekali. Tapi kalau dilawan dengan jenis limau yang seperti ini, yang polanya
alkali, maka ini akan sangat membantu untuk menetralkan dia. Baik. Wa huwa mulayyinun lit-tabi'ah, akan melunakkan karakter badan manusia. Mutayyibun lin-nakhah, akan mewangikan bau mulut seseorang. Wa aktsaru hadzal fi'il, dan amalan yang banyak dari sini maujudun fi qishrih, ada pada bagian kulitnya, yaitu bijinya bagus, tetapi untuk mendapatkan faedah yang tadi terbanyak justru pada kulitnya. Padahal seringkali kita akan membuang kulit-kulit tadi itu, kulit buah, tapi ternyata dia ada manfaat yang banyak. Wa qala ghairuh, selain beliau tadi siapakah? Dohirnya yang terakhir Ghafiti atau yang lain, wallahu alam, mengatakan, ataukah Ibnu Maswai, selain Ibnu Maswai mengatakan khosiyatu habbihi an-naf'u min lasa'atil aqarib, di antara khasiat dari biji limau mandarin, dia bermanfaat untuk mengobati sengatan-sengatan kalajengking. Jadi kita tahu obat dengan cepat kalau di sekeliling kita ada buah tadi atau yang semacam itu. Idza syuriba minhu wasnu misqalain, apabila diminum darinya yaitu seukuran 2 misqal, berarti 2 kali lipat dari yang disebutkan oleh Ibnu Maswai. Tak masalah, ini kembali ke ijtihad dokter. Lihat keadaan sengatannya itu. Muqasyaran, apabila dia digiling. Bima'in fatir, ini hampir sama ya. Oh alam, apakah ma'in fatir ini air yang betul-betul tawar, air kosong atau apa? Wa kadzalika idza tuqa wa wudi'a ala mawdi'il ladghah. Demikian pula apabila dia digiling dan diletakkan di tempat pagutan ular, bermanfaat. Wa qala ghairuh, yang lain mengatakan habbuhu yuslihu lisumumi kulliha, bijinya itu akan menetralkan seluruh jenis racun. Wa huwa nafi'un min ladghil hawami kulliha, dia bermanfaat untuk melawan pagutan hewan-hewan beracun semuanya, hewan berbisa. Baik. Intinya adalah kalau tidak ada itu ya cari yang sifatnya sama, pola-pola alkali. Makanya kalau kita lihat di kedokteran modern itu obat tercepat untuk melawan bisa hewan-hewan itu adalah dengan alkali, memang dengan kebakaran tentunya ya. Wa dzukira anna ba'dal akasirah ghadiba ala qaumin minal atibba, diceritakan ada sebagian raja Persia, Kisra, yang marah kepada sekelompok dokter. Fa amara bihabsihim, lalu dia memerintahkan agar sekelompok dokter tadi dipenjarakan. Wa khayyarahum adaman la yazidu lahum alaih, dia memberikan pilihan kepada mereka untuk entah ini membuat ataukah memakan adaman. Adaman maksudnya adalah yaitu makanan pelengkap dari makanan asasi. Kalau makanan asasi mungkin kurma atau beras atau apa lagi itu, gandum. Adam ini pelengkapnya, semacam kuah dan lauk, itu namanya adam. Dia tidak memberikan tambahan kepada mereka melebihi ini. Dia tak mau memberikan tambahan. Nah, kalian minta apa? Fakhtarul utruj, maka mereka para dokter tadi memilih diberi buah utruj. Faqila lahum limakhtartumuh ala ghairi, ditanyakan pada mereka, kenapa kalian memilih limau mandarin daripada yang lain-lain? Faqalu li'annahu fil ajil raihan, karena dia secara langsung dia itu adalah wewangian, baunya wangi. Wa manzaruhu mufarrih, sementara penampilannya itu menggembirakan, orang gembira melihat bentuknya. Walaupun ada aja yang lain bentuknya lebih cantik halus, tapi tetap limau mandarin punya penampilan yang baik. Wa qishruhu thayyibur raihah, kulitnya itu baunya wangi. Wa lahmuhu faqihah, buahnya atau isinya itu memang buah yang menggembirakan, faqihah. Wa hamduhu adam, sementara kemasamannya itu menjadi adam, yaitu tambahan untuk makanan asasi. Terkadang kita makan, kita campur dengan
limau dan sebagainya itu. Kita perah dengan limau sikit itu sedap. Wa habbuhu tiryak. Bijinya itu sebagai obat. Tiryak itu asalnya obat yang diminum sebelum memakan apa-apa yang lain. Wa fihi dahan, dan di dalamnya ada dahan, yaitu untuk melunakkan kulit agar kulit tidak kering, kasar dan sebagainya. Wa hatiqun bi syai'in hadhihi manafi'uhu ayyushabbihahu bihi khulasatul wujud. Ayyushabbaha bihi khulasatul wujud. Dan sangat layak sesuatu yang seperti inilah manfaat-manfaatnya untuk diserupakan dengan inti dari seluruh yang ada. Wa huwal mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an, yaitu seorang mukmin yang membaca Quran. Berarti apa? Mukmin yang membaca Quran faedahnya banyak, manfaatnya banyak dan seterusnya. Ucapannya baik, menimbulkan kegembiraan, menimbulkan pemahaman yang baik, bukan malah selalu menimbulkan sakit hati dan sebagainya. Manfaatnya juga banyak, tidak menyakiti orang dan tidak merugikan orang dan seterusnya. Ini mukmin yang rajin membaca Quran, membaca dan mengamalkan tentunya. Wa kana ba'du salaf yuhibbun nadhara ilaih. Sebagian salaf suka untuk melihat kepada jenis buah ini, lima fi manzarihi minat tafrih, karena melihat buah utrujah itu mendatangkan kegembiraan. Selesai dari Zadul Ma'ad. Ilahuna wallahu a'lam.